Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triska Anissa Sisianti. Saya di sini akan menjelaskan cara memposting transaksi ke jurnal umum. Nah, pertama saya sudah menyiapkan tabel jurnal umum seperti berikut. Yang terdapat nama perusahaan, jurnal umum, bulan dan tanggal. Dan kita bisa melihat kasus pada perusahaan jasa. Sebelum memposting kita harus mengetahui gambaran umum perusahaan untuk mempermudah kita memposting ke jurnal umum. Pada kasus perusahaan jasa, pada awal Juni, Beni dan Gunawan yang merupakan lulusan akuntansi sepakat untuk mendirikan usaha bersama kantor akuntan publik yang diberi nama KAP BNG. Kantor ini berlokasi di Jalan Arjuna nomor 45 Semarang. Usaha ini bergerak di bidang pemberian jasa atestasi dan non-atestasi. Berikut transaksi yang terjadi pada KAP BNG selama bulan Juni. Pada Juni tanggal 1, Beni menyerahkan uang tunai sebesar 200 juta dan sebuah mobil pribadinya yang ditaksir senilai 175 dan Gunawan menyetorkan uang tunai senilai 300 juta sebagai bentuk penyertaan modal awal. Begini jurnal umumnya. Kas dicatat berada di debit sebesar 500, kendaraan 175 juta, modal Beni 375 juta, modal Gunawan 300 juta pada posisi kredit. Kasus yang kedua pada tanggal 2 Juni, perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun ke depan sebesar 15 juta. Sewa dibayar di muka berada pada posisi debit sebesar 15 juta, kas berada posisi kredit sebesar 15 juta. Pada tanggal 4 Juni membayar biaya perizinan 2.500.000, pemasangan telepon 500 dan pemasangan papan nama 750. Beban izin operasi berada pada sisi debit sebesar 2.500.000, beban telepon 500, beban reklam 750, kas berada pada sisi kredit sebesar 3.750. Pada tanggal 4 merekrut 2 orang karyawan yang masing akan digaji sebesar 1.200.000 tiap bulan. Di sini tidak ada jurnalnya. Pada tanggal 5 Juni membeli 5 unit komputer sebesar 5.700.000 secara kredit dari Angkasa Komputer. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan mengangsur sebanyak 5 kali, dicatat sebagai peralatan. Peralatan berada pada sisi debit sebesar 28.500.000, utang usaha pada kredit sebesar 28.500.000. Pada tanggal 6 Juni membayar pembuatan kop surat sebesar 300.000. Dicatat beban cetak kertas kop berada pada sisi debit sebesar 300, kas berada pada sisi kredit sebesar 300. Pada tanggal 6 membeli perlengkapan kantor dari toko Anugrah sebesar 1.500.000 secara tunai. Perlengkapan kantor berada pada sisi debit, kas berada pada sisi kredit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 8 Juni memberikan jasa audit laporan keuangan kepada PT Anyelir senilai 8 juta dengan kesepakatan PT Anyelir membayar 30% sebagai uang muka dan sisanya setelah audit selesai. Ini jurnal umumnya.
Kas dicatat pada sisi debit sebesar 2.400.000, piutang usaha 5.600.000. Pendapatan jasa dicatat pada sisi kredit sebesar 8 juta. Pada tanggal 9 membeli printer dari Angkasa Komputer senilai 2 juta secara tunai, dicatat sebagai peralatan. Peralatan pada posisi debit, sedangkan kas berada pada sisi kredit sebesar 2 juta. Pada tanggal 10 mengeluarkan sejumlah uang untuk menjamu tamu klien 750, dimasukkan ke dalam beban lain-lain. Beban lain-lain berada pada sisi debit, kas berada sisi kredit sebesar 750. Pada tanggal 11 Juni membeli 2 galon air minum 50.000 secara tunai, dicatat ke dalam beban lain-lain. Beban lain-lain berada pada sisi debit, sedangkan kas berada pada sisi kredit sebesar 50.000. Pada tanggal 12 membayar angsuran pertama kepada Angkasa Komputer atas pembelian komputer pada tanggal 5 Juni yang lalu. Utang usaha berada pada sisi debit, sedangkan kas berada pada sisi kredit sebesar 5.700.000. Pada tanggal 13 membeli kertas untuk perlengkapan kantor senilai 500.000 secara tunai. Perlengkapan kantor pada sisi debit, kas berada pada sisi kredit sebesar 500.000. Tanggal 15 Juni menyelesaikan jasa atau menyusun laporan keuangan klien senilai 4 juta dibayar tunai. Kas berada pada posisi debit, pendapatan jasa berasa pada sisi kredit sebesar 4 juta. Pada tanggal 16 membayar beban iklan sebesar 1.200.000 untuk 3 kali terbit. Beban iklan berada pada sisi debit, sedangkan kas berada pada sisi kredit sebesar 1.200.000. Pada tanggal 17 telah menyelesaikan jasa konsultasi perpajakan klien senilai 750.000. Kas dicatat berada pada sisi debit, pendapatan jasa pada sisi kredit sebesar 750.000. Meminta pelunasan pembayaran 70% dari klien PT Anyelir karena perusahaan telah menyelesaikan pekerjaannya. Kas berada pada sisi debit, piutang usaha berada pada sisi kredit sebesar 5.600.000. Pada tanggal 19 membayar angsuran kedua kepada Angkasa Komputer atas pemberian komputer pada tanggal 5 Juni yang lalu. Utang usaha berada pada sisi debit, kas berada pada sisi kredit sebesar 5.700.000. Pada tanggal 20, Beni mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 500. Priv Beni sebesar 500.000 pada sisi debit, sedangkan kas pada sisi kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 22 membayar beban listrik dan air sebesar 600
dan membayar beban telepon sebesar 300.000. Beban listrik dan air sebesar 600.000 pada sisi debit, kas pada sisi debit, kredit sebesar 600.000. Beban telepon berada pada posisi debit, kas berada pada posisi kredit sebesar 300.000. Pada tanggal 23 menerima Free yang telah menyelesaikan jasa penyusunan laporan keuangan klien sebesar 4.500.000. Kas berada pada posisi debit, pendapatan jasa berada pada posisi kredit sebesar 4.500.000. Pada tanggal 24, KAP telah menyelesaikan jasa untuk memberikan laporan keuangan klien senilai 10 juta. Klien membayar 60% terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar minggu depan. Pada tanggal 24, ini jurnal umumnya. Kas berada pada posisi debit sebesar 6 juta, piutang usaha berada pada posisi debit sebesar 4 juta, pendapatan jasa berada pada posisi kredit sebesar 10 juta. Pada tanggal 26, membayar angsuran ketiga kepada Angkasa Komputer atas pembelian komputer pada tanggal 5 Juni yang lalu. Pada tanggal 26, utang usaha berada pada posisi debit, kas berada pada posisi kredit sebesar 5.700.000. Pada tanggal 27 membayar gaji 2 karyawan yang masing-masing sebesar 1.200.000. Pada tanggal 27, beban gaji berada pada posisi debit, sedangkan kas berada pada posisi kredit. Pada tanggal 29 membayar pajak penghasilan bulan Juni sebesar 97.000. Beban pajak berada pada posisi debit, kas berada pada posisi kredit sebesar 97.000. Pada tanggal 30 Juni membayar pajak atas reklame papan nama sebesar 125.000. Beban pajak berada pada posisi debit, kas berada pada posisi kredit sebesar 125.000. Pada tanggal 30 menerima pelunasan klien atas transaksi tanggal 24 kemarin. Tanggal 30, maaf. Kas berada pada posisi debit, sedangkan piutang usaha berada pada posisi kredit sebesar 4 juta. Kemudian dijumlahkan untuk cara penjumlahannya dengan menggunakan rumus sama dengan sum di blok dari atas ke bawah. Pada sisi kredit juga rumusnya sama seperti pada posisi kredit. Jika sudah balance, berarti jurnal umum sudah benar.
Selanjutnya adalah memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Akun yang pertama adalah kas. Di sini terdapat tanggal, keterangan, ref, mutasi terdiri dari debit sama kredit, saldo terdiri dari debit sama kredit. Kita cari jurnal umumnya, kas yang terdapat pada jurnal umum. Pada tanggal 1 terdapat kas sebesar 500 juta pada posisi debit, diposting ke dalam buku besar. Sama dengan 500 enter. Debit caranya sama dengan debitnya di enter. Pada tanggal 2 terdapat kas pada posisi kredit sebesar 15 juta, diposting ke dalam buku besar. Sama dengan 15 juta di enter. Di sini 5 dijumlahkan sama dengan jumlah debit dikurangi dari kreditnya. Di sini sejumlah 485 juta. Kita kembali ke jurnal umum. Pada tanggal 4 terdapat kas yang berada pada posisi kredit sejumlah 3.750, diposting ke dalam buku besar. Sama dengan jurnal umumnya 3.750 dijumlahkan sama dengan debit dikurangi sama kredit. Kembali ke jurnal umum. Pada tanggal 6 terdapat kas pada posisi kredit sejumlah 300.000, diposting ke dalam buku besar. Sama dengan jurnal umumnya 300.000 di enter. Sama dengan jari debit dikurangi sama kreditnya. Di sini terdapat sejumlah 480.950. Kembali ke jurnal umum lagi. Pada tanggal 6 terdapat kas pada posisi kredit sejumlah 1.500.000, diposting ke dalam buku besar. Sama dengan jurnal umumnya 1.500.000 di enter. Ini dijumlahkan sama dengan dari debit dikurangi sama kreditnya. Kembali ke jurnal umum. Kita mencari akun kas. Tanggal 8 terdapat kas sejumlah 2.400.000 pada posisi debit, diposting ke dalam buku besar. Di sini posisi debit. Jurnal umum 2.400.000. Yang ini dijumlahkan sama dengan jadi ini debit sama debit jadi ditambah. Debit ditambah sama debit. Kembali ke jurnal umum lagi. Pada tanggal 9 terdapat kas sejumlah 2 juta pada posisi kredit. Sama dengan jurnal umum 2 juta di enter. Ini dijumlahkan dikurangi sama kreditnya. Kembali ke jurnal umum lagi. Pada tanggal 10 terdapat kas pada posisi kredit sejumlah 750, diposting ke dalam buku besar. Sama dengan jurnal umumnya 750 di enter. Dijumlahkan debit dikurangi sama kredit.
Kembali ke jurnal umum. Pada tanggal 11, kas berada posisi kredit sejumlah 50.000, diposting ke dalam buku besar. Sama dengan 50.000. Jumlahkan sama dengan debit dikurangi sama. Kembali ke jurnal umum. Pada tanggal 12, kas berada pada posisi kredit sebesar 5.700.000, diposting ke dalam buku besar. Sama dengan jurnal umum 5.700.000 sama dengan debit dikurangi sama kreditnya. Jadi hasilnya 473.350. Di tanggal 13 ada kas pada posisi kredit sebesar 500.000, diposting ke dalam buku besar. Sama dengan dijumlahkan dikurangi sama kredit. Kembali ke jurnal umum. Pada tanggal 15 terdapat kas pada posisi debit sebesar 4 juta, diposting ke dalam buku besar. Sama dengan resit jurnal umum 4 juta. Di sini dijumlahkan sama dengan debit ditambah sama debitnya. Kembali ke jurnal umum. Pada tanggal 16 terdapat kas sejumlah 750.000 pada posisi debit, diposting ke dalam buku besar. Sama dengan debit ditambah sama debitnya. Kembali ke jurnal umum. Pada tanggal 18, kas berada pada posisi debit sejumlah 5.600.000, diposting ke dalam buku besar. Sama dengan ke jurnal umum kas 5.600.000. Ini dijumlahkan sama dengan dari jumlah debitnya ini ditambah sama debit yang ini. Pada tanggal 19 terdapat kas pada posisi kredit sejumlah 5.700.000, diposting ke dalam buku besar. Sama dengan 5.700.000 di enter. Ini dijumlahkan sama dengan dari debit dikurangi sama kredit. Pada tanggal 20 terdapat kas pada posisi kredit sejumlah 500.000, diposting ke dalam buku besar. Sama dengan jurnal umum 500.000 di enter. Sama dengan debit dikurangi sama kredit.
Pada tanggal 22 terdapat kas pada posisi kredit sejumlah 600 diposting ke dalam buku besar sama dengan jurnal umum 600. Ini dijumlahkan sama dengan jumlah dari debit dikurangi kredit. Pada tanggal 22 terdapat kas jumlah 300.000 diposting ke dalam buku besar sama dengan ke jurnal umum tanggal 22 kas 300.000. Ini dijumlahkan sama dengan debit dikurangi sama kreditnya. Pada tanggal 23 terdapat kas pada posisi debit sebesar 4.500 diposting ke dalam buku besar sama dengan 4.500. Ini dijumlahkan sama dengan debit ditambah sama debitnya. Pada tanggal 24 terdapat kas pada posisi debit sebesar 6 juta diposting ke dalam buku besar sama dengan jurnal umum 6 juta. Ini dijumlahkan sama dengan debit ditambah sama debit. Kembali ke jurnal umum. Pada tanggal 26 terdapat kas pada posisi kredit sebesar 5.700 diposting ke dalam buku besar sama dengan jurnal umum 5.700 enter. Ini dijumlahkan sama dengan debit dikurangi sama kredit. Kembali ke jurnal umum. Pada tanggal 27 terdapat kas sebesar 2.400.000 pada posisi kredit diposting ke dalam buku besar sama dengan 2.400.000 dijumlahkan debit dikurangi sama kredit. Pada tanggal 29 terdapat kas pada posisi kredit sebesar 97.000 diposting ke dalam buku besar ini dijumlahkan sama dengan jumlah debitnya dikurangi sama jumlah kredit. Pada tanggal 30 terdapat kas sebesar 125 juta. Diposting ke dalam buku besar. Ini dijumlahkan debit dikurangi sama kredit. Ini juga pada tanggal 30 dijumlahkan terdapat kas pada posisi debit sama dengan debit ditambah sama debitnya ini. Kita cek jurnal umumnya. Kas sudah diposting semua ke dalam buku besar. Yang selanjutnya adalah memposting piutang usaha dari jurnal umum ke buku besar.
Di sini caranya sama seperti cara dari kas tadi. Di sini ada piutang usaha, perlengkapan kantor, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, utang usaha, pendapatan diterima di muka, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, ikhtisar laba rugi, modal beni, priv beni, modal gunawan, dan ada lagi priv gunawan, pendapatan jasa, pendapatan bunga bank, beban izin operasi, beban iklan, beban letak kertas kop, beban perlengkapan, beban reklam, beban gaji, beban pajak, beban listrik dan air, beban telepon, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, beban sewa, beban administrasi bank, dan yang terakhir adalah beban lain-lain. Ini caranya sama semua seperti pada cara dari kas tadi. Selanjutnya adalah dari total dari akun-akun yang terdapat pada buku besar, kemudian dimasukkan ke dalam saldo sebelum penyesuaian. Nama akun dari buku besar ini kemudian dimasukkan ke dalam saldo sebelum penyesuaian. Ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, dan lain-lainnya sampai beban lain-lain. Dari kas, di sini dari buku besar, jumlah kas, jumlah akhir kasnya di sini 481.078.000. Di dalam saldo penyesuaian sebelum penyesuaian dipindahkan. Caranya sama dengan dari buku besar. Di sini setelah dipindahkan, total dari buku besar tersebut kemudian dipindahkan ke saldo sebelum penyesuaian ini. Setelah dipindahkan satu-satu, kemudian dijumlah. Cara menjumlahnya sama dengan menggunakan rumus sum, sama dengan sum di blok dari atas sampai bawah. Di sini terdapat 713.650.000 rupiah. Pada posisi kredit, caranya juga sama pada cara sebelumnya. Jadi ini kan sudah balance, jadi berarti semuanya sudah benar. Yang selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Di sini terdapat tanggal, uraian, ref pos, debit, sama kredit. Yang A, pada akhir tahun keempat diperkirakan nilai kendaraan sebesar 40 juta, penyusutan menggunakan metode garis lurus. Di sini jurnalnya, beban penyusutan berada pada posisi debit sebesar 2.812.500. Akumulasi penyusutan kendaraan berada pada posisi kredit sebesar 2.812.500. Selanjutnya yang B, penyusutan peralatan adalah 25% per tahun tanpa nilai sisa. Di jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan berada pada posisi debit sejumlah 635.417, pada posisi kredit sejumlah 635.417.000. Yang C,
Perlengkapan yang tersisa pada akhir Juni 2020 senilai 700. Jurnalnya, beban perlengkapan berada pada posisi debit sebesar 1.300.000. Perlengkapan kantor berada pada posisi kredit sebesar 1.300.000. Yang D, sewa gedung telah kedaluarsa 1 bulan. Beban sewa berada pada posisi debit sebesar 1.250.000, sedangkan sewa dibayar di muka berada pada posisi kredit sebesar 1.250.000. Yang E, gaji lembur akhir bulan satu karyawan sebesar 200.000 belum dibayar. Pada jurnalnya, beban gaji berada pada debit 200.000, sedangkan utang gaji pada posisi kredit sebesar 200.000. Yang F, beban administrasi bank dan pendapatan bunga bank atas rekening di Bank Mandiri sebesar 75.000 dan 168.000. Jadi di sini kas dicatat sebagai debit sebesar 93. Sedangkan beban administrasi bank dicatat sebagai debit sebesar 75.000. Pendapatan bunga bank dicatat sebagai kredit sebesar 168.000. Yang G, sampai dengan akhir bulan iklan yang telah terbit sebanyak 2 kali. Iklan dibayar di muka berada pada posisi debit sebesar 400. Beban iklan dicatat 400 pada posisi kredit. Yang H, menerima uang muka jasa audit dari klien sebesar 2 juta pekerja akan dilakukan mulai minggu depan. Pada jurnalnya, kas dicatat sebagai debit sebesar 2 juta. Pendapatan diterima di muka dicatat sebagai kredit sebesar 2 juta. Kemudian dijumlahkan. Caranya sama, pada debit sama dengan sum di blok dari atas sampai bawah. Enter. Untuk pada posisi kreditnya sama dengan pada posisi debit. Caranya sama. Jika ini sudah balance, berarti jurnalnya juga sudah benar. Selanjutnya adalah pada worksheet. Di dalam worksheet caranya juga sama. Dari ini kan daftar saldo penyesuaian. Berarti daftar saldo penyesuaian ini dipindahkan ke dalam worksheet ini. Dari mulai kas sampai beban lain-lain. Penyesuaian itu juga dari AJP. AJP ini disesuaikan langsung dimasukkan ke dalam worksheet. Caranya juga sama, debit pada debit, kredit pada kredit. Penjumlahannya juga sama dengan menggunakan sum. Dan selanjutnya ada saldo, daftar saldo sesudah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Jadi saya nanti akan menjelaskan laporan laba rugi pada sheet yang lain karena worksheet saya berada di tengah. Yang ini adalah laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, di sini keterangannya didapat dari pendapatan jasa, pendapatan bunga bank, dan beban izin operasi dan beban-beban lainnya. Pendapatan jasa juga didapat dari worksheet pendapatan jasa sebesar 27.250.000. Sedangkan bunga bank 168.000. Beban izin operasi di debit sebesar 2.500.000, beban iklan 800, beban letak kertas kop 300, beban
perlengkapan 1.300.000, beban reclaim 750, beban gaji 2.600.000, beban pajak 222, beban listrik dan air 600, beban telepon 800, beban penyusutan peralatan 635, beban penyusutan kendaraan 2.812.500, beban sewa 1.250, beban administrasi bank 75, beban lain-lain 800, berada pada posisi debit. Ini dijumlahkan, caranya juga sama dengan menggunakan sum di blok dari atas sampai bawah. Pada posisi kredit, penjumlahannya juga sama pada posisi debit yang tadi. Laba ini didapat dari total kreditnya dikurangi sama debitnya. Jadi ini sama dengan total kreditnya dikurangi sama debit. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Di sini laporan perubahan ekuitas terdapat modal beni, modal gunawan, dan total ekuitas. Modal awal 1 Juni 2020, setoran awal 375 juta, modal gunawan 300 juta, total ekuitas berarti modal beni sama modal gunawan sama dengan modal beni ditambah sama dengan modal gunawan. Di sini laba 11.973, prifnya 500, penambahan modalnya didapat dari laba dikurangi sama prif. Modal akhir 30 Juni sama jadi modal akhir 30 Juni, total ekuitas ditambah dengan penambahan modal sama dengan total ekuitas tambah penambahan modal. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan di sini terdapat aset, debit, aset ada debit sama kredit, liabilitas debit sama kredit, ekuitas juga debit sama kredit. Di sini pada asetnya yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Kas berada di debit, piutang usahanya 0, perlengkapan kantor debit, iklan dibayar debit, sewa dibayar di muka debit, peralatan di debit, akumulasi berada pada posisi kredit, kendaraan berada pada posisi debit, akumulasi penyusutan berada pada posisi kredit. Di sini jumlah totalnya ditotal dengan menggunakan rumus sum sama seperti cara yang tadi. Total aset didapat dari total aset debit total aset sama dengan debit dikurangi sama kredit. Jadi sama dengan sama dengan debit dikurangi sama kredit. Di sini liabilitas, utang usahanya berada pada kredit sebesar 11.400.000, pendapatan diterima di muka 2 juta, utang gaji 200, total. Jadi ini ditotal semua. Jadi jumlahnya 13.600. Modal akhir 30 Juni. Modal akhir 30 Juni didapat dari modal akhir 30 Juni dari laporan perubahan ekuitas dipindahkan ke modal akhir 30 Juni itu ekuitasnya. Totalnya total liabilitas dan ekuitas sama dengan total sama dengan
sama dengan jadi 773,83 rupiah. Pada jurnal penutup, di sini keterangannya. Yang pertama, menutup pendapatan. Menutup pendapatan terdiri dari pendapatan jasa, pendapatan bunga bank, dan ikhtisar laba rugi. Pendapatan jasa berada pada debit sebesar 27.250.000. Pendapatan bunga bank sebesar 168.000. Ikhtisar laba ruginya 27.418.000 rupiah. Untuk menutup beban-beban, di sini beban-beban dipindahkan dalam sini. Yang semula beban izin operasi berada pada debit dipindahkan ke kredit. Ikhtisar laba rugi, beban iklan sampai beban lain-lainnya. Menutup laba bersih itu terdiri dari ikhtisar laba rugi sama modal akhir 30 Juni. Menutup pref itu modal Beni dan Gunawan, prefnya 500. Jadi di sini di total semua rumusnya sama dengan sum di blok dari atas sampai bawah. Pada posisi kredit, caranya juga sama seperti pada posisi debit yang tadi. Totalnya sudah sama, berarti sudah benar. Neraca saldo setelah penutupan. Setelah penutupan, nama akun tersebut seperti kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, utang usaha, pendapatan diterima di muka, utang gaji, dan modal akhir. Di sini di kas di debit 483.171.000 rupiah, perlengkapan usahanya kosong, perlengkapan kantornya 413.750, 30.500, dan 175.500. Sedangkan akumulasi penyusutan, akumulasi peralatan berada pada kredit, dan ini nilainya dijumlahkan sama seperti yang tadi, sama dengan sum di blok dari atas sampai bawah. Pada kredit caranya juga sama seperti pada debit. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.